Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus jangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas soal teknis PGSD yang ke-14. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan P3K sebelumnya, silahkan kunjungi daftar video kami. Kami letakkan di description box di bawah. Kita akan memasuki soal nomor 1. Soal nomor 1. Secara yuridis pengakuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sangat penting diwujudkan karena A. Menegakkan HAM merupakan ciri negara demokratis. B. Jaminan perwujudan HAM terdapat pada konstitusi. C. Penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara. D. Penegakan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan presiden. E. Pengakuan HAM terdapat pada berbagai jenis peraturan. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya yang jawaban paling tepat adalah yang E. Pengakuan HAM terdapat pada berbagai jenis peraturan. Kita akan memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya, bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila kemanusiaan, adil, dan beradab. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan tabel. Berdasarkan pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya kemajuan HAM periode 1998 sampai sekarang? A. 1A, 2B, dan 3C. B. 1A, 3B, dan 2C. C. 2A, 1B, dan 1C. D. 4A, 2B, dan 2C. E. 3A, 3B, dan 3C. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Bagi seorang tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan dari titik. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kunci permasalahan pada soal nomor 4 adalah perlindungan hukum. Sehingga peradilan dan procedural rights merupakan hak mendapatkan pembelaan hukum di peradilan. Hak bersama atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Jadi, jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 4 adalah yang C. Procedural rights. Kita akan memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai sifat A. Hakiki. B. Universal. C. Tak terbatas. D. Tidak dapat dibagi. E. Individual. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya soal nomor 5, HAM itu sudah ada sejak manusia itu lahir, sehingga bersifat hakiki, di mana sifat HAM adalah bersifat hakiki. Maksudnya setiap manusia memiliki sejak lahir. HAM dimiliki oleh semua manusia sejak pertama dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Hakiki. Kita akan memasuki soal nomor 6. Soal nomor 6. Pada dasarnya, upaya pemajuan dan penghormatan dan penegakan HAM sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM? Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E. Pemerintah bertindak seperti regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM. Sementara itu, manusia mendukung dengan tetap bersifat kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakan HAM. Kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat adalah A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. C. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. D. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. E. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya dilansir oleh Ensiklopedia Britania, di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau agama disebut A. Kejahatan terhadap kemanusiaan. B. Kejahatan genosida. C. Kejahatan perang. D. Agresi. E. Pembantaian. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan jika ada kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, kejahatan genosida. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Pada saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa jadi oknum pelajar atau bisa oknum lainnya. Tindak tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Di antara adalah dengan A. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap bullying. B. Meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. C. Melaporkan setiap tindak bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. D. Mengusulkan kepala pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional anti-bullying. E. Membuat tulisan tentang pencegah tindak bullying di media cetak nasional maupun lokal. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melaporkan setiap tindak bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Kasus perbudakan buruh Kuali yang pernah disidang oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat berperan serta dalam bentuk penegakan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantara adalah A. Mengawal pelaksanaan undang-undang tentang hak asasi manusia. B. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. C. Meningkatkan pengalaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. D. Mengawasi kinerja Komnas HAM sebagai salah satu instrumen penegak HAM. E. Membuat petisi tentang efektivitas menegakkan HAM oleh pemerintah. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya.
Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C, meningkatkan pemahaman mengenai HAM dan kewajiban asasi manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon bantuan subscribe agar saya semangat bikin konten pembahasan soal-soal P3K. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salam hangat dari saya, Andika Prasetya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.